Siapa di sini yang sampai sekarang kesel banget sama istilah yang namanya buzzer? Buat gue sendiri yang bekerja di sosial media gitu ya, atau content creator anja. Tiap kali gue buat video, tiap kali gue buat konten yang berhubungan dengan pihak-pihak tertentu dan gue agak sedikit menyenggol gitu ya, selalu aja ada buzzernya yang nyerang. Dan tipe serangan itu berbeda-beda. Kadang ada yang nyerang dengan membalas menggunakan opini gitu, dan menurut gue nggak masalah. Tapi emang yang lucunya adalah kadang kita kalau misalkan dilihat dari zaman sekarang gitu ya, susah ngebedain mana opini buzzer dan juga mana opini yang emang bener-bener bodoh banget gitu loh. Maksud gue tuh kenapa bodoh banget, karena buzzer kalau misalnya ngebela sebuah pihak yang udah jelas salah gitu, seenggaknya mereka dapat duit gitu loh. Tapi ada orang-orang gitu yang buzzer bukan tapi tetap ngebela tapi nggak dapat apa-apa, itu bodoh banget. sorry. Atau tipe serangannya seperti spamming gitu. Dan itu agak sedikit mengganggu juga. Kadang kayak misalnya spam judi online, dan masih banyak lagi tipe-tipe spam yang mungkinnya dirasakan sama beberapa teman-teman di sosial media atau teman-teman content creator. Well, di video ngopi kesempatan kali ini gue bakal ngebahas tentang sedikit pekerjaan buzzer, karena gue melihat ada satu postingan yang di-share sama Loker Serem. Ini merupakan akun yang biasanya menyebarkan cerita-cerita ya, atau pengalaman-pengalaman hidup, terus habis itu diformat menggunakan komik strip gini ya. Dan salah satu postingan yang gue lihat adalah tentang sebuah cerita mengenai keluh kesah menjadi seorang buzzer. Dimana dalam cerita ini kayak seakan-akan tuh kita atau orang-orang yang emang selalu memandang rendah buzzer tidak tahu bagaimana penderitaan yang emang dialami sama orang yang menjadi buzzer itu sendiri. Kita bakal baca bareng-bareng dan kita bakal sama-sama mengamati apakah kita bisa relate atau tidak gitu ya. Jadi selamat datang di Ngopi Ngobrolan Persa Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Omre. Jadi kalau misalnya kita lihat secara objektif ya, sebelum kita mulai ngebacain pengalaman hidup si orang buzzer ini, buzzer itu sebenarnya bukan pekerjaan yang selalu berkonotasi negatif. Karena buzzer secara KBB istilahnya itu pendengung. Sedangkan menurut Oxford Dictionary itu sebagai bell. Istilah itu cuma orang yang bekerja sebagai penyebar informasi. Tapi tergantung informasi itu apakah benar atau salah gitu. Nah, ironinya di negara kita tercinta, gue yakin hampir semua orang setuju gitu ya kalau misalnya buzzer ini akan menjadi pekerjaan yang berkonotasi negatif. Karena apa? Karena tiap kali ada elemen masyarakat yang membutuhkan suaranya itu didengar sama pembuat kebijakan, selalu ada aja benteng-benteng yang bisa membuat informasi itu atau suara itu tidak bisa didengar lagi sama si pembuat kebijakan. Dan benteng tersebut banyak banget mungkin yang menganggap kalau misalnya itu adalah buzzer gitu loh. Entah bagaimana caranya mereka bisa mendistorsikan informasi, apakah dengan memupuk dengan informasi-informasi yang baru gitu yang tidak relevan, atau justru membalikan fakta seakan-akan kalau misalkan semua yang emang dia keluarkan tuh benar. Dan buzzer tuh gak cuma 1-2 orang doang, tapi bahkan banyak banget gitu loh. Kalau misalnya pada akhirnya ada akun yang ditargetin untuk dihancurkan kredibilitasnya, itu bisa gampang banget untuk dilakukan sama mereka, men. Dan udah banyak banget penelitiannya yang ngasih tahu kalau misalnya buzzer ini sangat amat berbahaya bahkan bagi negara sendiri. Kayak misalkan dari jurnal University of Amsterdam gitu ya, judulnya The Politics of Social Media Manipulation. Ini free, bisa lo baca sendiri. Kemudian dari berita Kompas yang premium ya, dengan judul Buzzer Politik Perusahaan Anggaran dan Alat Propaganda yang Mengancam Demokrasi. Terus ada jurnal JPS juga dari anak-anak dari Universitas Jambi ya, dengan judul Cyberbullying Pasukan Cyber Buzzer Media Sosial dan Upaya Menjatuhkan Kredibilitas Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia. Dan terakhir lewat bureau berita, salah satunya berita dari Media Indonesia tentang pendengung dan juga pengaruh. Dalam segala macam fakta yang ngasih lihat kalau misalnya justru buzzer ini berbahaya, ternyata ada satu postingan di Instagram yang ngasih tahu kalau misalkan buzzer itu gak seburuk dan juga gak segampang yang kita kira gitu pekerjaannya. Dan semua penggalan-penggalan cerita tersebut dikemas dalam postingan yang dibuat sama Loker Serem ini. Ini merupakan postingan sebuah cerita yang dikemas dalam bentuk komik strip ya sama IG tersebut, berdasarkan kisah nyata dari seseorang yang bekerja sebagai buzzer. Dia menceritakan bagaimana keluh kesah hidupnya gitu ya sebagai seorang yang menjadi musuh masyarakat sampai sekarang gitu ya. Dan gue pengen kita sama-sama baca bareng-bareng. Apakah dengan kita melihat ceritanya, pendapat kita tentang buzzer bisa berbanding terbalik, bisa berubah 180 derajat dari yang awalnya benci senajis-najisnya menjadi respect-respectnya. Karena gak ada yang tahu gitu apakah pekerjaan itu lebih susah dibandingin engineering ya, dibandingin tukang bengkel, dibandingin tukang ojek ya, dibandingin ojol gitu ya. Ini kan gue juga penasaran gitu. Untuk itu kita bakal sama-sama baca bareng-bareng ya. Judulnya Buzzer Yang Kalian Benci. Dan Loker Serem menyebut orang ini ya sebagai buzzer gitu, disamarkan namanya menjadi Uyul.
Dia bilang gue buzzer, kerjaan yang paling kalian benci dan maki-maki. Lu kira kita pengen kerja kayak gini? Kita juga pengen cabut. Ya udah cabut aja. Ya maksudnya lo kalau misalkan kerja nggak ngeliat terms and condition gitu, nggak ngeliat kontrak gitu, maksudnya kalau misalnya di kontrak itu kan udah tahu gitu ya apa aja resiko-resiko yang bisa lo dapet gitu, dendanya berapa kalau misalnya lo keluar di tengah jalan gitu. Kenapa nggak baca dulu? Oh tapi kan ini realita hidup bang Rey, gue harus bener-bener kerja dulu biar seenggaknya itu bisa menghidupi teman-teman gue, teman-teman lagi, keluarga gue di kampung coy. Itu mah tergantung prinsip lo aja, apa kalau memang pengen pekerjaan yang gampang gitu ya tapi resikonya gede, atau pekerjaan yang agak sedikit sulit gitu terlihatnya tapi seenggaknya lebih aman lah duitnya gitu loh. It's your choice. Ya, tapi kalau salah langkah yang dipertaruhkan bukan cuma kerjaan, tapi nyawa satu keluarga bisa ikut kena. Anjay, udah kayak spy coy, udah kayak mata-mata men. Kalau misalkan bocor informasi langsung keluarga bisa diringkus. Kejebak janji palsu. Awalnya dibilang admin sosial media di media gede, gaji UMR ke atas, ada mes, makan catering. Buset, fasilitasnya banyak banget nih. Mantep juga. Dari luar kelihatan kayak kerjaan kreatif biasa, ngurus akun, bikin postingan, jaga interaksi. Nggak ada yang bilang kalau kita bakal main di wilayah abu-abu. Nah ini, to be honest ya, postingan kedua nih justru lebih banyak apa yang bisa kita pelajari gitu dari ini. Hati-hati aja buat kalian semua yang sampai sekarang masih cari kerja gitu, apalagi yang pekerjaannya kayak sosial media strategis gitu ya. Bang Eno dong, nggak sosial media officer misalkan, atau ya fundraiser. Jangan sampai lu tuh waktu kerja bukannya benar-benar bekerja gitu tapi malah dikerjain. Dan mungkin ini yang akhirnya ngebuat orang yang menjadi buzzer ini cerita ke kalian semua biar tuh kalian tuh nggak yang menjadi seperti dia gitu loh. Semoga ya. Gue masih belum lihat juga secara full kayak gimana nih postingan. Pabrik akun. Di kantor ini rak server berjejer, kabel menjuntai rapi, HP baru masih segelan. Satu orang dikasih satu HP, disuruh ternak akun di semua platform. Anjir udah kayak pengen main Ninja Saga coy, atau pengen main Pokemon Go, ngejar reward buat invite friends aja. Tapi kayaknya ya gak cuman buzzer yang melindungi orang doang dah yang ngelakuinnya, tapi bahkan buzzer-buzzer yang biasanya ngepromosin produk pun mau gak mau harus bikin akun kayak gini gak sih? Biar kalau misalnya pada akhirnya diblokir masih punya akun yang lain gitu loh. Di sini gue baru nyadar, kita tugasnya harus jaga nama orang gede dan instansi. Dari awal udah dibilang kerjaan ini privasi, kalau bocor keluarga bisa kena imbas. Sekali lagi, kenapa nggak langsung cabut kalau misalnya lu tahu kalau misalnya ini salah? Oh tapi kontraknya bla 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 gini, kenapa nggak dari awal lu lihat dulu kontraknya? Tapi kalau misalnya pada akhirnya kontrak udah habis tapi lu malah tetap lanjut, nah itu mah bukan lu nya nyesel, tapi lu nya kayak aduh nggak pengen gitu ya, kenikmatan dunia itu hilang gitu. Dipaksa trending, isinya tiap hari ngejar trending goba, itu mah jadi YouTuber men. Komentar ribuan kali dan begadang sampai subuh demi menangin narasi bohongan. Ya Allah, goblok sih sumpah kerjaan kayak gini tuh. Kalau lu mau ya, leader ngomongnya enteng, tingkatin lagi. Masa segini doang, padahal yang duduk seharian depan layar, badan remuk dan kepala panas ya kita juga. Ini serem loh maksudnya di postingan keempat ini. Kenapa? Karena dalam paragraf ini ada cerita yang tersirat kalau misalkan mereka tuh debat sama masyarakat yang hak-haknya itu sedang dirampas mungkin, atau seenggak tuh suaranya pengen didengar gitu sama orang-orang yang ya pengen mereka dengar, kayak misalkan ya pembuat kebijakan atau ya pihak-pihak yang seenggak itu bisa bertanggung jawab atas kerusakan yang sedang terjadi gitu loh. Dan tiba-tiba ya ada pihak-pihak yang mencoba untuk ngebelokin informasi agar atasan-atasan itu tidak dengar. Dan mereka sadar melakukan itu gitu loh. Sedih banget. Bahkan kalau misalnya dari beberapa trending Twitter gitu ya, banyak hashtag atau seenggaknya itu kalimat-kalimat yang ngapain sih harus dibuzzerin. Kalau misalnya kerjaan lu bener, seenggaknya kan gak usah pakai buzzer pun gak apa-apa gitu. Orang-orang pasti bakalan tahu gitu dampaknya. Pasti bakalan secara naluriah gitu ya, secara alami langsung ikut nge-share gitu bagaimana pencapaian-pencapaian dari si pembuat kebijakan gitu. Moral rontok, gue sering disuruh nyerang narasi di media besar, nutupin isu yang gak bener demi nama instansi. Anjay. Kalau netizen organik balas nyerang, ya kita yang malu bukan mereka. Ya bukan lu doang yang malu aja. Tapi ada orang-orang juga yang mungkin tiba-tiba nyawanya hilang, mungkin tiba-tiba rumahnya digusur gitu ya. Lu gak usah lari dari tanggung jawab kalau misalnya ini semua ya secara tidak langsung dilindungi sama lu gitu. Meskipun oh kita susah payah kayak gini, gak ada. Lu punya pilihan untuk tidak melakukan ini ya. Kerja di sini benar-benar harus kuat secara mental, tekanan dari segala fisik,
ya. Terus hancur fisiknya, mental ikut turun, tapi kalau gagal yang disaranin tetap kita. Ya itu mah basically pekerjaan pada umumnya gak sih? Kalau misalnya nggak sesuai target, lu bakal dimarahin sama leader marketing lo gitu. Ini gak cuma buzzer doang gitu yang ngerasain, tapi banyak juga orang-orang yang ngerasain yang kerja gitu. Gaji versus hidup. Oke, oh ini paling menderita kayak ini. Soalnya kayaknya terpaksa gitu untuk menjadi buzzer karena gajinya tuh yang penting bisa dapat gitu ya. Iya sih, gaji gede bisa sampai 2 digit. Apaan? Gua kira gajinya itu UMR ya. Terus habis itu lu tuh kayak try hard banget biar sengaja tuh yang penting gue bisa dapat gaji, yang penting gue bisa makan. Gajinya 2 digit tapi jam tidurnya hancur. Itu mah semua kerjaan pun kayak gitu. Gue pun jadi YouTuber, kata orang-orang, "Oh ini gampang banget jadi YouTuber." Kagak juga anjir, semua orang tuh punya pekerjaan yang ada plus ada minusnya. Termasuk buzzer yang katanya tuh iya sih gaji gede sampai 2 digit tapi jam tidur hancur ya. Gimana ya? Bigger salary means bigger responsibility anjir. Maka berantakan weekend pun juga endingnya tetap kerja di coffee shop. Ya gue pun kerja Sabtu Minggu. Oh ini kita malahan dua nasib nih, gas. Mau resign selalu dibilang di luar belum tentu ada gaji yang segini. Tai sih kalau misalnya pada akhirnya ini tetap dilanjut jadi buzzer ya. Ini mah bukannya nyesel anjir, ini mah malah flexing, pengen dihormatin, kesel banget gue. Tapi gue mikir apa gunanya angka di slip gaji kalau rasanya hidup lu udah bukan milik lu lagi. Itu basically orang-orang kerja gitu gak sih? Banyak duit tapi gak punya waktu gitu. Itu gak cuma kerjaan buzzer doang anjir. Orang-orang yang kerja mungkin sebagai telemarketer, jadi anak-anak IT gitu ya, jadi YouTuber bahkan gitu, atau jadi sosial media strategis dan you name it gitu ya. Mereka pun pasti punya struggle yang masing-masing dan pernah ada dalam titik dimana mereka tuh kayak ngerasa kok kerja mulu gitu, tapi duitnya tuh kayak seakan-akan bingung mau diapain. Nah, ini semua orang ngerasain ini coy. Apa yang lagi lu romantisasi? Krisis identitas aja. Tiap hari ngatur opini orang, sampai gue sendiri gak inget sama opini gue yang mana. Ya Allah, gini lu bilang kayak keluh kesah gue. Tiap hari ngatur opini orang, ini tuh dosa bego. Nih gue langsung kasih nih penjelasan ChatGPT, dalil dari Al-Quran. Buzzer itu haram atau kagak? Larangan menuduh tanpa bukti fitnah. Perintah memverifikasi berita sebelum menyebarkan. Larangan memakan harta orang lain dengan cara batil. Larangan penipuan dan pengurangan hak. Ya, Al-Mutaffifin, Al-Baqarah, Al-Hujurat, An-Nur ya. Terus ada hadisnya juga, ada kaidah fikih relevan juga dan masih banyak lagi, silahkan. Ya. Gue pun pernah ada dalam kondisi bingung gitu ya, milih mau kerja di bank BUMN yang paling ternama gitu sebagai ODP IT atau gue memutuskan menjadi YouTuber gitu. Pekerjaan yang paling sampah. Nah, baik lagi tergantung prinsip dalam hidup lo gitu. Mau pilih dalam kondisi yang seperti apa gitu. Kondisi memakan uang yang mungkin tidak berkah atau kagak gitu ya. Balik lagi itu pilihan orang masing-masing gitu ya. Sebenarnya kita nggak bisa ngejudge, tapi dalam konteks buzzer itu beda cerita. Soalnya nggak cuman uang itu problematik, tapi opini-opini lu, bagaimana cara lu itu nyetir gitu, bagaimana cara masyarakat terdampak secara tidak langsung, itu makin tai lagi. Dan itu yang sangat amat merusak demokrasi kita gitu loh. That's why banyak banget yang marah terkait adanya buzzer di negara ini. Takut buat cabut dan gak ada yang benar-benar peduli selain kami sesama korban. Bukan lu yang jadi korban, lu bisa langsung cabut. Sekali lagi lu bisa langsung cabut. Tapi gue ini kontraknya gue kayak gimana bang? Ya udah, konsekuensi men. Yang korban itu adalah orang yang lu recokin hidupnya gitu loh. Ada yang tiba-tiba akun sosial media diblokir, ada yang kredibilitasnya hancur gitu ya, orang-orang kayak Om Ferry Irwandi, Jeremy Pauline, terus ya orang-orang yang pernah speak up gitu ya, itu mereka disusahin hidupnya gara-gara orang yang sedang berkeluh kesah menjadi buzzer ini gitu loh. Takut buat cabut di satu sisi, gue pengen cabut, di sisi lain ada kontrak ancaman halus, rasa was-was kalau kebocoran dikit bisa bahaya buat orang di rumah. Semua pun kayak gitu ya. Dan lo harusnya tahu gitu resiko dari pekerjaan lo sendiri. Jadi sekarang gue cuma bisa bertahan sambil pelan-pelan cari cara keluar yang gak ngerepotin siapa-siapa ya. Alhamdulillah gitu ya. Pengen tahu cara agar bisa keluar terus gak ngerepotin siapa-siapa. Bagus. Sengaja ada kesimpulan yang mantap lah di sini. Pelajaran buat lo, catat ya, waspada kalau dari awal job desk nggak jelas dan serba rahasia. Gaji gede nggak akan nutup rasa was-was, capek batin, kehilangan rasa aman. Kerjaan bikin lo hidup dalam takut, cari jalan keluar. Nah ini bagus. Ini advice-nya bagus banget. Ya. Tapi bagaimana orang-orang menanggapi postingan ini? Mereka tetap marah.
mereka tetap tidak merasakan hal yang romantis dalam cerita yang mengenaskan ini. Profesi terhina sedunia, tobat! Terlalu nyaman jadi buzzer sampai lupa kalau postingan beliau seperti ingin membuat pandangan terkait buzzer seperti kasihan. Padahal beliau manusia yang punya pilihan dan tinggal milih. Terlebih kalau muslim, tentu hati nuraninya sudah tahu pekerjaan itu halal atau haram bisa dijawab sendiri. Maaf kalau ada yang gak sependapat dengan opini saya. Oh kenapa? Kenapa Kem Nasution? Tetap saya gak simpati dengan kerjaan. Gue juga sependapat, let's go! Karena apa benar di awal jebakan atau narasi aja. Setelah masuk juga masih ada pilihan buat keluar. Buktinya pas resign dibilang belum tentu lo ada yang kasih gaji sekian. Nah, iya ya. Oh iya ya. Dia ada ngomong cerita kayak gitu ya. Belum tentu lo ada yang kasih gaji sekian. Berarti emang ada momen dimana dia bisa resign tapi milih untuk lanjut. Tai kucing. Saya nangkep Anda bisa aja keluar dari situ tapi tidak akan berarti ya emang Anda memberatkan nominal Anda yang diterima gitu. Kemudian buzzer terbit di era minta dikasihanin 2 juta lama kerja itu spesifik untuk jadi buzzer ya teman-teman. Kayak gini ya. Ini gue buka-bukan aja sama lo. Waktu Pilpres, waktu gue buat video debat Pilpres reaction dan segala macam gitu ya. Banyak banget teman-teman yang cerita gitu kalau misalnya mereka dapat tawaran untuk ngebuzzing, ngepromosin calon tertentu gitu loh. Dan gak main-main gitu ya. Harga call-nya itu bener-bener bisa sampai 2-3 kali lipat apa yang mereka minta gitu loh. Tapi ya untungnya gitu, gue sampai sekarang masih bersyukur memilih teman yang benar gitu. Aja. Banyak dari mereka yang idealisnya tidak bisa dibeli gitu. Pada akhirnya memutuskan untuk tetap objektif, justru lebih milih untuk buat live streaming tentang nonton debat capres kayak gimana gitu ya. Dan sampai sekarang ya gue masih lihat kalau misalnya mereka tuh benar-benar punya kepribadian teguh, apalagi dalam kondisi politik yang seperti ini gitu loh. Asik. Intinya itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan. Terima kasih banyak buat akun Instagram Bloker Serem yang udah ngebuat cerita ini menjadi lebih menarik lagi dengan sketsanya dia gitu ya. Silakan lu cek akun Instagramnya buat lu semua yang emang sangat amat tertarik untuk ngikutin cerita-cerita lainnya gitu. Tapi itu aja mungkin dari gue. Terima kasih banyak. Gimana tanggapan kalian semua? Silakan tulis di kolom komentar. Siapa tahu ada di antara kalian semua juga yang mantan buzzer. Mohon maaf kalau misalnya pada akhirnya gue agak sedikit belak-belakan kalau misalnya gue benci lu. Cuma yang jelas terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di next video ngopi. Sampai jumpa.